mengasihi dan membenarkan kita, menyucikan kita dengan kuasa darahnya, sehingga kita adalah orang-orang yang membutuhkan juru selamat. Yang kedua, dalam brokenness kita, Tuhan justru meruntuhkan kebijaksanaan kita. Allah di dalam Kristus berinkarnasi menjadi manusia. Saya sudah pernah menjelaskan dalam persekutuan doa ini arti inkarnasi ya. Inkarnasi artinya menjadi firman yang menjadi manusia ya. Sedangkan lawan kata dari inkarnasi adalah ekskarnasi, yaitu memisahkan eh, antara firman dengan tubuh gitu ya. Jadi tidak embodied. Jadi ekskarnasi itu adalah visi utama iblis, pekerjaan iblis untuk memisahkan kita dari kebenaran firman Allah. Itu ekskarnasi. Tetapi Tuhan Yesus melakukan satu karya yaitu inkarnasi ya. Apa saja yang terjadi kepada Kristus untuk melakukan hal ini? Dia menghidupi seharusnya yang kita hidupi ya. Jadi Tuhan itu ikut menderita bersama dengan kita, ya. Jadi kita itu nggak bisa untuk menghidupi sebagai orang-orang benar, tapi justru kita hidup sebagai orang berdosa. Ini menunjukkan ketidakmampuan kita untuk dengan bijaksana menjalani hidup ini. eh, jadi tidak ada satu hal yang bisa kita tutup-tutupi. Jadi ketelanjangan kita dalam dosa itu tidak bisa ditutupi apapun. Ini menggambarkan peristiwa di Taman Eden ketika Adam dan Hawa menutupi ya rasa malu mereka dengan membuat cawat dengan daun pohon ara ya. Dan hal ini tidak mengcover mereka, tetapi Allah lebih dulu berinisiatif mengambil seekor binatang, lalu diambil kulitnya dan dibuat pakaian. Ya, jadi Allah berkorban, Allah menyembelih sesuatu, Allah mengorbankan binatang untuk mengcover sementara ya dari dampak dosa yaitu rasa malu itu bagi manusia. Jadi karya Tuhan itu menutup malumu dan maluku gitu ya. Istilahnya dalam Kejadian pasal 3 itu sehingga keduanya itu merasa layak di hadapan Tuhan dengan menggunakan tutup tubuh yang tadinya telanjang itu dengan kulit binatang. Dan ini dipercaya menjadi korban penebusan dosa lewat ritual pengorbanan binatang seperti yang dilakukan oleh Habel ya. Jadi Allah itu berkenan kepada persembahannya Habel dan juga kepada pribadi Habel yang adalah orang benar, sedangkan Kain itu berasal dari si jahat dan bukan karena persembahannya, tetapi justru karena Kain itu sudah tahu bahwa Allah tidak berkenan dengan korbannya, dengan ibadahnya, maka dia justru tidak memperbaiki diri, tetapi justru jatuh dalam jerat dosa dengan cara membenci dan berakhir dengan membunuh adiknya. Kemudian kita melihat kebijaksanaan manusia itu mengalami brokenness. Apa itu? Yaitu dengan matinya manusia yang seharusnya terjadi oleh karena upah dosa. Ya, jadi kalau kita melihat orang dipeti mati, melihat orang meninggal, orang itu sedang menjalankan upah dosa. Tetapi kematian itu hanya bersifat sementara. Inilah yang menghibur kita, ya. Karena Yesus Kristus sudah mati bagi kita lewat brokenness, yaitu kematian kebijaksanaan kita, hikmat yang kita miliki mati juga terkubur. Tetapi itu tidak kita alami karena Kristus membangkitkan kita. Jadi kuasa kematian Kristus justru mendatangkan suatu kebangkitan bagi kita seperti yang dia alami. Karena Rasul Paulus pun berkata, kita akan mengalami kematian dan juga kebangkitan sama seperti yang Kristus alami. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita memiliki angle yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda tentang kematian. Bahwa kematian itu tidak ada apa-apanya bagi kita. Kita teringat sebuah ayat, hai maut, di manakah sengatmu? Semoga itu menjadi tema khotbah Paskah buat gereja-gereja kita
pada tahun ini yang akan sebentar lagi merayakan Paskah. Ya, tema yang baik ya. Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, itu bagus sekali. Jadi Tuhan menyatakan Injilnya, menyatakan kasihnya dengan cara meruntuhkan kebijaksanaan yang kita miliki, dengan cara kita diizinkan mati dan bangkit kembali. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadikan kita brokenness, ya bagaimana itu adalah pekerjaan Allah. Allah menyatakan Injil dengan cara meruntuhkan pengetahuan kita, ya. Jadi kita ini serba kepo, ya. Manusia, apalagi orang Indonesia tuh terkenal dengan keponya, gitu ya. Coba kita cek, kita tuh kepo nggak sih? Ada orang kecelakaan di jalan, kita itu bukan segera menolong, tapi ikut nonton, malah ikut foto-foto lagi ya. Orang Indonesia tuh kepo. Apalagi di Jakarta tuh kalau ada kebakaran, bukannya menyingkir, tapi malah nonton kebakaran yang menyebabkan kemacetan begitu luar biasa. Nah, saking keponya kita, ya, kita itu mengalami satu sikap yang namanya sok tahu, ya. Dan Allah meruntuhkan sikap sok taunya kita melalui pengosongan yang dilakukan oleh Allah. Kita melihat Allah justru bekerja di dalam aneka kekosongan. Yang pertama kita lihat dalam kitab Kejadian 1, langit bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, jadi Allah bekerja dalam kekosongan, mengatur yang tidak teratur, dan pada akhirnya Allah menciptakan keteraturan. Kita lihat, itulah pagi, itulah petang. Ya, itulah hari pertama. Allah menciptakan. Jadi pada saat itu kita menyaksikan Allah dalam kekosongan bekerja, dan kita melihat Allah pun bekerja lewat rahim Sarah. Sarah yang kosong, ya, berisi, ya, diberi anak namanya Isa. Demikian juga dengan Maria yang kosong, diisi Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengalami kepenuhan Allah, kosongkanlah dirimu. Saya nggak tahu gimana caranya mengosongkan diri, ya. Jadi mengosongkan diri artinya kita nggak tahu apa-apa, kita nggak mampu apa-apa, itulah pengosongan diri kita. Kita sadar bahwa kita itu butuh diisi oleh Kristus. Jadi Allah bekerja di dalam kekosongan untuk mengerjakan satu hal-hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah kalau ingin mengalami petualangan yang indah bersama dengan Kristus, lakukanlah pengosongan diri seperti yang dilakukan Kristus, ya. Dan kita melihat dalam puasa hari Paskah di hari Minggu pagi itu, kubur yang seharusnya kosong, kubur yang seharusnya berisi jasad Yesus justru malah berubah jadi kosong. Jadi di sini kita melihat bahwa penyertaan Injil ataupun kuasa Injil itu justru membuat kubur itu kosong. Dan inilah yang menghancurkan pengetahuan kita. Seharusnya kuburan itu isinya jenazah, isinya mayat, tapi ini kosong. Dan ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kubur kita pun akan kosong, ya. Ini kadang statement ini dipakai oleh orang-orang yang anti eh, kremasi, ya. Jadi ada beberapa aliran gereja yang anti mengkremasikan jenazah. Dan saya sering kebagian order untuk mengkremasikan jenazah, ya. Entah itu setengah matang atau mintanya matang gitu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, apapun cara matinya, Tuhan itu tetap berkuasa untuk membangkitkan kita. Amin, ya. Dan karena kita melihat semua itu melampaui pengetahuan kita bahwa Allah itu bekerja lebih dari apa yang kita kepo, lebih dari apa yang kita ketahui. Allah meruntuhkan sikap sok tahunya kita dengan cara dia menampilkan bahwa aku ini loh Tuhan bekerja lewat kekosongan. Kok kamu manusia malah sok tahu? Saya berpikir dari mana sih manusia itu sok tahu? Karena dia terlalu banyak makan buah pohon pengetahuan. Makanya sikapnya jadi sok tahu. Dalam teologi reform, ya, kita tuh semua adalah orang-orang reform sebetulnya. Tahu dari mana? Ya, jadi yang namanya reform itu bukan gerejanya Pak Stephen Tong Tok, itu bukan itu, ya. Jadi yang namanya reform itu adalah Kristen, ya, orang-orang di luar gereja Katolik Roma, ya.
Dan gereja Katolik Roma itu sejak masa reformasi itu juga mengalami reform. Yang mereka kembali kepada sola gratia, sola scriptura, dan sola fide. Wah, nama persekutuan doa sola fide disebut-sebut ya. Solus Christus, soli Deo gloria. Yaitu yang dialami oleh gereja Katolik Roma. Jadi orang-orang yang mengalami pembaharuan di luar doktrin gereja Katolik Roma yang pernah ngawur ya, itu menjadi orang-orang reform, ya. Orang-orang reform mengenal urutan keselamatan yang disebut dengan ordo salutis. Nah, ini nggak pernah dikotbahkan di mimbar-mimbar gereja dan nggak pernah disampaikan di kelas katekisasi. Bersyukur kalau gerejanya ini mengajarkan tentang ordo salutis. Apa itu ordo salutis? Yaitu langkah-langkah keselamatan. Dan salah satu dari langkah keselamatan itu adalah pembenaran, ya. Jadi kita melihat bagaimana peristiwa kelahiran baru dipenuhi Roh Kudus, dipanggil untuk keselamatan, bertobat, dikuduskan, mengalami ketekunan dan dimuliakan itu terjadi dalam satu momen, satu waktu. Ya, jadi nggak ada istilah itu orang percaya Yesus lalu dibaptis, nanti setelah dibaptis tunggu baptisan Roh Kudus. Itu bukan ordo salutis, ya. Jadi kita itu ada anggapan orang tuh kalau dibaptis air baru nanti urutannya dibaptis Roh Kudus. Itu jadi momen kedua bagi kita untuk mengalami pembaharuan dari Tuhan. Enggak begitu. Justru dalam satu waktu, satu momentum, Tuhan bekerja memanggil kita, melahir barukan kita, membuat kita sadar dengan dosa-dosa, dan kita bertobat. Lalu kita mengalami pembenaran di dalam Kristus. Sesudah itu kita diangkat sebagai anaknya. Makanya muncul tuh ayat ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Hai kamu keturunan ular beludak, ya. Orang-orang yang nggak mau bertobat itu dikata-katain keturunan ular beludak. Dan lebih parah lagi Tuhan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu sebab ia sudah berdusta dan membunuh sejak mulanya. Ya, kita disebut anak-anak iblis. Jadi kita dari status anak-anak iblis itu diadopsi oleh Tuhan lewat kelahiran baru untuk suatu langit bumi yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita dilahirkan baru itu kita bukan dipersiapkan bagi dunia ini. Justru kita dipersiapkan untuk dunia yang akan datang. Tolong catat baik-baik, kelahiran baru yang kita alami dipersiapkan untuk langit dan bumi yang baru, bukan untuk dunia yang sekarang. Jadi kelahiran baru itu menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Nanti baca aja Yohanes 1 ayat 12 ya. Lalu kita mengalami satu peristiwa yang namanya ketekunan. Nah, hari ini kalau kita tekun beribadah, tekun melayani, tekun doa pagi, itu adalah kegerakan daripada Allah sendiri untuk membuat kita tetap cinta Tuhan, tetap mengasihi Alkitab, tetap meninggikan otoritas firman Allah. Itu adalah kuasa daripada Allah sendiri. Dan kita mengalami pemuliaan kelak. Apa pemuliaan kita? Yaitu kita akan bersama-sama dengan Allah yang mulia, hidup di dalam satu kekekalan, hidup dalam kemuliaan yang tidak ada habis-habisnya. Makanya Roma 3 ayat 23 tuh ngomong begini, manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. The glory of God. Jadi kita akan mengalami kemuliaan Allah yang itu terjadi suatu waktu, yaitu pada saat kita mengalami kelahiran baru. Jadi Ordo Salutis ini terjadi kepada kita, meskipun saya jelaskan secara kronologi, langkah-langkah, tetapi percayalah ini terjadi pada satu momentum, yaitu pada saat kita berjumpa dan percaya dengan Kristus. Nah, saya mengajak kita untuk dalam sebuah kutipan kalimat oleh Martin Luther, Bapak Gereja Reformasi ya. Dia menulis demikian dalam bahasa Latina, Semper Justus et Peccator. Waduh, ini kalimat yang sangat terkenal. Silakan searching di chat GPT, DeepSeek ataupun googling ya. Silakan cari. Ya, ini kalimat yang sangat terkenal. Kurang lebih terjemahnya seperti ini. Kita semua adalah orang suci, sekaligus orang berdosa. Kita adalah orang yang dibenarkan, tetapi pada saat yang sama kita ini berdosa. Kita memiliki dua hal ini dalam diri. Punya masa lalu, tetapi juga punya masa depan.
Saya merenungkan kalimat ini, betapa hebatnya Tuhan itu berkarya sehingga membuat Martin Luther menulis seperti demikian. Betapa kecilnya kita di hadapan Allah sehingga kita tidak bisa menyombongkan diri. Hari ini saya orang suci, hari ini saya orang kudus. Delalah baru ngomong gitu, langsung berbuat dosa. Baru aja kita ngomong saya ini orang suci, kita itu sudah sombong ya. Kita itu sudah berdosa, baru saya ngomong ini orang suci gitu ya. Jadi kita itu adalah orang-orang yang berdosa, tetapi sekaligus disucikan. Berdasarkan Roma 5 ayat 8 ayat 9 ini, kita menemukan diri kita adalah orang-orang yang berdosa yang justru dikasihi Allah. Tadi kita lihat ya, baca ayat 8 ya. Kita ini justru Kristus mau mati bagi kita di saat kita berdosa, bayangkan. Ya. Jadi betapa brokenness-nya kita di hadapan Allah, tetapi Allah mengasihi kita. Ya, jadi ini misterinya jatuh pada Allah, bukan pada kita. Jadi pada saat Kristus menebus kita, kita tidak berubah. Yang berubah siapa? Cara pandang Allah terhadap kita. Kita yang semula itu dimurkai, harus dihukum, harus mati. Tetapi Allah memandang kita sebagai pribadi yang dikasihi, ya, pribadi yang diampuni dan pribadi yang dikuduskan. Lalu kita ini mengalami satu penilaian dari Allah bahwa kita itu dilayakkan. Makanya disebut dengan istilah pembenaran. Ya, tadi dalam Ordo Salutis disebut pembenaran. Apa sih artinya pembenaran? Ya, udah tahu salah, udah tahu ngawur hidupnya, udah tahu sesat hidupnya, tapi Tuhan itu membenarkan kita, gitu ya. Jadi ibaratnya seorang anak yang belajar perkalian, tapi nggak ngerti-ngerti, woblok gitu dan sebagainya. Tapi Tuhan itu ya wes lah, tak benarkan gitu ya. Ya wis lah, tak terima itu loh Tuhan. Gitu ya. Jadi itu yang namanya pembenaran meskipun apa yang kita kerjakan itu salah di mata Tuhan. Inilah yang menjadi pemikiran Sempre Justus et Peccator by Martin Luther. Jadi apa sih keindahan keberdosaan kita? Jadi kalau kita dengar tema khotbah ini, oh kok berdosa itu indah ya, oh ngawur ini. Tema khotbah yang ngawur. Enggak, justru kita berdasarkan kitab suci, justru Tuhan itu mau mati pada saat kita berdosa. Tuhan berkorban pada saat kita berdosa. Dan itu adalah keindahan yang tiada tara yang Tuhan nyatakan bagi kita. Jadi pertanyaan ini muncul dengan tema itu, apa sih keindahan keberdosaan kita? Sehingga Allah menarik kita, merekrut kita di saat kita berdosa. Ya, jadi kalau kita merekrut orang mau melayani itu kita pilih-pilih orang ya. Cari orang yang bukan tukang ngutang gitu ya. Cari di gereja orang yang bukan mulutnya comel. Cari orang di gereja yang mulutnya nggak bigos atau biang gosip. Cari orang di gereja yang nggak banyak trouble, nggak banyak konflik. Baru kita ajak pelayanan. Tapi orang seperti itu ada dua. Ya, yang pertama belum lahir, yang kedua sudah mati. Artinya nggak ada orang yang sempurna untuk diajak pelayanan. Dan karena itu kita menemukan keindahan kasih karunia itu di dalam kuasa Injil. Nah, pertanyaan keduanya adalah mengapa Allah justru menunjukkan kasihnya kepada kita ketika kita masih berdosa? Nah, pertanyaannya kapan saya ini tidak berdosa? Ya, tadi pagi aja baru bangun udah bikin dosa gitu ya. Bangunin anak gitu ya. Bangun udah pagi. Ya, untung libur hari ini gitu ya. Gara-gara puasa hari ini. Coba kalau hari-hari nggak libur gitu ya. Bangunin anak tuh kayak ngentongin orang kebakaran. Wah, kebakaran itu baru dia bangun. Jadi kita menyaksikan bagaimana kita ini nggak pernah nggak berbuat dosa. Tidur aja kita bisa berdosa gitu ya. Jadi kita menyaksikan kapan kita tidak berdosa. Tetapi Allah justru menunjukkan kasihnya kepada kita. Kok bisa begitu gitu ya? Nah ini jadi pertanyaan bagi kita. Kalau gitu kita harus menyelami pribadi Allah ini yang begitu unik, yang justru sayang kepada kita, mengasihi kita pada saat kita berdosa. Jadi mari kita temukan keindahan hidup. Nah, saya buat seperti ini ya. Nah, ini perbedaan orang-orang berdosa yang berusaha benar dengan agama. Agama mengajak kita melakukan ini dan itu supaya kita berkenan, ya. Tetapi dalam kuasa Injil, keindahannya itu terlihat. Apa yang sebenarnya Yesus yang sudah lakukan untuk saya?
Bukan apa yang saya lakukan bagi Allah, tetapi Injil itu menampilkan apa sih yang saya harusnya lakukan untuk Allah. Itu nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa melakukan apa-apa untuk Allah. Tetapi Injil berkata, apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Inilah hebatnya. Yang kedua, kita melihat agama itu menuntut kita taat dan setia. Maka kamu akan diperkenan Allah. Tetapi Injil justru menunjukkan kepada kita, Anda tidak akan pernah mampu menjadi taat dan setia. Yesus sudah lebih dulu taat dan setia supaya Anda diperkenan Allah. Jadi Yesus melakukan ini untuk kita. Dan agama mengajarkan kepada kita harus berbuat baik, ya. Tapi anehnya itu perbuatan baik itu nggak pernah ada batasannya sampai kapan gitu. Artinya agama mengajarkan perbuatan baik yang nggak pernah ada batasnya. Tetapi Injil menyatakan kepada kita, keselamatan tidak bergantung dari perbuatan baik. Tetapi keselamatan itu bergantung daripada karya Kristus. Keindahan apa lagi yang kita nikmati? Yang selanjutnya itu kita lihat agama itu tujuan orang beragama supaya kita mendapat sesuatu dari Allah. Tetapi dalam Injil justru kita mendapatkan Allah. Selanjutnya kita menemukan keindahan kalau dalam agama penderitaan itu adalah hukuman Allah. Tetapi lewat kuasa Injil keindahannya kita temukan bahwa penderitaan adalah bagian dari proses pembentukan karakter kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Keindahan apa lagi yang kita nikmati? Setidaknya ada beberapa keindahan yang saya sebutkan di berikut slide berikut ini ya. Jadi dalam dunia selalu ada dua kutub, misalnya dalam agama itu ada antara hal yang baik dan yang jahat gitu ya. Tetapi dalam kuasa Injil kita temukan seperti ini, bahwa dalam dunia penuh orang jahat yang belum bertobat dan orang jahat yang sudah menemukan Kristus. Bisa bedain ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kita menemukan bahwa ada dalam dunia ini orang jahat yang belum bertobat, tapi juga ada orang jahat yang sudah menemukan Kristus. Kita ada di mana? Kita mungkin ada yang di kolom kedua. Kita adalah orang jahat yang sudah menemukan Kristus. Ya, jadi kita ini mengalami the beauty ya of brokenness itu seperti ini. Kita menemukan diri kita sebagai orang jahat yang sudah menemukan Kristus. Dan hasil pembenaran itu menuntun kita. Yang pertama diantaranya kita selamat dari murka Allah. Dan meskipun kita telah ditebus, kita ini tidak berubah. Kita ini tetap berdosa dan masih berbuat dosa. Hanya saja berubah status. Kita dikuduskan dan dibenarkan dan menjadi anak-anak milik Allah. Meskipun kita masih berdosa. Ya. Yang ketiga, Allah membenarkan kita dengan cara mengubah cara pandang terhadap kita sebagai orang berdosa. Yang semula sebagai orang berdosa yang dimurkai, ini menjadi orang berdosa yang dikasihi. Yang terakhir hasil pembenaran itu, kita mengalami misteri darah Kristus, yaitu yang mampu membasuh status kita sebagai orang berdosa dengan kuasa penyucian. Kiranya Tuhan dipermuliakan lewat pemberitaan renungan firman Tuhan yang mungkin Bapak Ibu babak belur dengerinnya ya. Maafkan kalau terlalu menuntut berpikir keras untuk mendengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta Diana Tobing. Masih mute. Silakan Bu Emi dulu. Mic-nya Bu Emi. Terima kasih untuk paparan dari hambanya, Bapak Oki, yang menyampaikan dengan luar biasa bahwa keindahan di dalam Tuhan itu ada panggilan, ada pertobatan, sampai pada pemulihan. Ya, itu semua membuat kita sebagai anak-anak Tuhan berkenan ya, menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Oki. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dimanapun, baik di gereja maupun dalam perkuliahan ya, di kampus. Sekarang kita buka untuk tanya jawab.
Bapak Ibu boleh bertanya seputar firman Tuhan atau bertanya di luar Ya, itu ada Pak boleh. Binsar Aritonang sudah raise hand di screen. Silakan Silakan Bapak Pak Binsar ya. Binsar. Ya, silakan Bapak Binsar. Ya, oke. Salam, selamat pagi semua. Semangat pagi bagi teman-temanku Ya, terkasih. shalom, shalom. Shalom. Saya tadi sangat menikmati firman itu. Tapi teman-temanku semua, saya minta maaf, saya pakai lensa ya, karena apa ini sinyal cahaya ini menyakitkan mata saya ini, kena bukan operasi. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Ya, baru Dan saya pun operasi. tidak pakai PowerPoint. Sangat banyak yang saya tanya untuk khusus Pak Oki, khusus ke Pak Oki. Ya, Pak Oki tadi di situ ada polisi firman namanya, karena menyinggung Katolik. Ya memang kami Katolik sedang berbenah. Tetapi yuk kita tunjukkan. Katolik itu berani berbuat. Ada pancaran kasih. Berani melakukan. Tidak bicara saja. Tapi sebelum itu saya berkesaksian dulu sebelum meledak-meledak suara saya. Di 2 hari yang lalu ada malaikat Tuhan yang berdonasi kepada saya di Solapidi ini. Pak Oki, saya tidak pernah meminta-minta selama saya 4 tahun 3 bulan berdiakonia dan bermarturia. Lihatlah wajah saya yang ganteng ini di hadapan Yesus, bukan di hadapan orang. Haleluya. Ya, jadi karena tadi menyinggung Katolik, 1, kedua, sepentong. Begini, Pak Oki, saya belum pernah lihat di grup manapun yang berani berbagi kasih. Kami Laskar Kristus Hukum ini membuat program di bulan puasa ini setiap hari live berbagi. Dan itu Tuhan siapkan. Jadi kalaupun ada perbedaan misalnya Reform, Katolik, ditelan aja dulu dapat itu. Jangan kita merasa paling benar. Tuhan yang kita. Bukan saya mengkritik atau bagaimana, tidak ya. Artinya ada filterisasi. Oke lah. Kurang nyaman saya karena ada soal nggak nyaman saya. Bukan nggak apa-apa. Iya, Ganteng kok. hati saya Bagus senang. itu. Tapi percayalah teman-teman. Saya mau Pakai katakan aja begini. kacamatanya. Saya mau katakan begini ya. Orang yang mempunyai doa yang kuat akan mampu melihat mana yang superficial, yang artifisial, dan mana yang real. Walaupun kedok yang dipasang sangat tebal. Mau berlapis tembok, baja, platinum sekalipun. Karena Tuhan Yesus kita itu omnipresent, teman. Ini simak baik-baik ya, semua ahli teologi ini ya, ahli teologi ya. Jadi kalaupun kita